Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya sudah memasang namanya? Sudah. Bibit? Oh, sampun. Si pakai kenapa, Mbah? Asline? Kulo kali. Nak ketimbang tempat pas tengah alas apa teng pundi? Tapi sampun sehat. Sehat tapi tasih saged. Tapi tasih semangat nih gitu ta? Nggih. Biasan wajib. Ya wajib. Oke, enggak apa-apa. Bu Ayu, Pak Ahmad, Pak Faiyun, Bu Ruspeni sudah masang name tag semuanya nggih? Papan nama. Nggih. Nek sampun semuanya langsung bisa kita kula pun sami apal nggih kali. Nggih. Nek dereng apal nggih tetep Lili Rahmawati biasa singkat-singkatin. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu kalian Bapak Ibu semuanya yang di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali. Sekalipun ada yang kondisinya kurang sehat, tapi masih masih menyempatkan diri untuk memenuhi kewajiban di pertemuan P2K2. Saya ucapkan terima kasih Kak Mbak Ahmad Tawakal. Terima kasih sekali guys, dan untuk semuanya juga saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan awalan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara, biar suasananya itu lebih segar, kita langsung berdiri. Enggak, sampai jumeneng. Kenapa gitu? Yes, pokoknya kita untuk mengawali biar semangat, kita ice breaking atau permainan. Oke. Di sini sudah ada yang tahu nama lansia. Lansia, Simbah kan tadi kertas gede lansia niku Simbah. Lansia niku Simbah. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mpun nate mireng lagu pelangi-pelangi, pun. Tapi kita rubah dengan lansia. Saya contohkan nggih. Ini juga sudah saya siapkan. Dengan nanti menteri gerakan sama menyanyi nggih. Oke, katen. Seperti pelangi-pelangi tapi diganti lansia. Lansia, alangkah indahmu bila kita ingat akan perjuanganmu, membesarkan aku, menyayangi aku. Lansia, ciptaan Tuhan. Sakit nggih? Nggih. Wah, kanile. Tengah boten. Kita mulai nggih. 1, 2, 3. Lansia, alangkah indahmu bila kita ingat akan perjuanganmu, membesarkan aku, menyayangi aku. Lansia, ciptaan Tuhan. Sekali lagi, aku udah lihat. Sekarang kita permainan. Yang tadi pagi sudah mandi tepuk 1 kali. Yang tadi pagi belum mandi tepuk 2 kali. Satu kali sudah mandi. Oke, sekali lagi deh. Yang tadi pagi sudah mandi tepuk 2 kali. Yang tadi pagi belum mandi tepuk 1 kali. Oh, berarti konsentrasi guys sudah mandi semua. Oke, monggo sekarang boleh lenggah mandi. Saya tak sambil berdiri tidak apa-apa ya? Ya. Nah, lalu sekali. Hari ini kita masuk ke sesi yang baru di modul yang selanjutnya. Kemarin kan kita sudah membahas apa mawon ya? Ada yang masih ingat? Coba Bu Ruspeni, kita membahas apa kemarin? Nopo dari awal nggak apa-apa. Seingatnya Bu Penny. Kemarin Penyandang disabilitas. Nggih. Centang, centang. Bener, lajeng Bu Ayu kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas apa? Membahas lansia. Lansia itu hari ini. Ada ya? Apa coba? Yang jejit. Apa? Oh, yang Diare. sakit ya, diare. Benar, diare. Yang jejet alias sakit ya sama dengan disabilitas gitu. Terus nggak apa-apa sekalipun ada yang salah, ada yang benar. Tepuk tangan deh untuk semuanya. Masih kami ingat
Bu Ayu ini buru-buru sekali pengen segera membahas lansia ya sebenarnya ya. Ya, kita Masa masuk. sendiri Tadi saya sudah baca dulu. Bagus, oke. Terima kasih sekali. Wajibnya sudah lansia. Oke, tidak apa-apa. Yang penting masih gagah ya aku. Ya, masih kuat nih ngasih kan. Oke, hari ini kita masuk ke materi lansia. Lansia itu singkatan dari lanjut usia. Nah, cara pendidikan kayak simbah ya. Nah, simbah kaki nenen biyunge wong tuane nggih niku samaman kalih lansia yang sudah memasuki umur-umur tertentu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pertama akan membahas pengertian lansia. Pengertian lansia itu apa? Kemudian kita bahas tujuannya dulu ya. Pengertian yang pertama jenengan kedah kertas pengertian lansia. Pengertian lansia itu apa? Kemudian secara umum nopo. Kemudian menurut undang-undang itu lansia juga artinya apa? Nanti akan dibahas. Kemudian kenapa sih kita kok harus peduli kepada lansia? Ya, dulu kan kita sudah membahas tentang menjadi orang yang lebih baik, kemudian kita membahas tentang anak-anak, tentang penyakit, tentang kesehatan ibu hamil. Kemudian yang terakhir ini kita akan membahas tentang lansia. Diurut-urutakan dari yang kecil ke ibu hamil sampai yang terakhir nanti membahas hari ini membahas tentang lansia. Mengapa kita harus peduli kali lansia? Kemudian ada lagi nanti kondisi-kondisi yang sudah lansia itu ciri-cirinya seperti apa? Baik secara fisik atau secara biologis, kemudian ciri-cirinya secara psikologis, biasanya itu nanti ada ciri-cirinya. Kemudian selain secara fisik itu kelihatan sekali nanti seperti apa, secara psikologis, kemudian secara rohani juga nanti ada kita bagi ciri-cirinya lansia itu seperti apa nih? Yang pertama itu secara fisik, psikologis, kemudian rohani, nanti dibahas satu persatu. Kemudian kita sebagai anak, semuanya kan punya orang tua, ada lansia juga di rumah ya, ada yang ada lansia. Kemudian kita kalau mempunyai lansia di rumah, misalnya mertuanya atau orang tuanya, bagaimana sih sikap kita? Prinsip melayani lansia yang baik itu seperti apa, itu juga nanti kita bahas. Kemudian kadang itu ada yang lansia niku karena semakin tua jadi ada yang sulit ya, itu sih sing lansia gampang, tapi kadang juga ada salah satu niku menemui lansia yang agak sulit itu juga nanti dibahas bagaimana cara menghadapi lansia yang perilakunya sulit. Kemudian kemarin kita sudah bahas ingat perilaku kekerasan terhadap anak ya, kalian di sini juga nanti dibahas ada juga perilaku kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Durahani wis tua, ada juga beberapa contoh perilaku durahani anaknya itu nggak sabar kemudian ditelantarkan. Ada juga betul Pak, itu salah satu contohnya ditelantarkan. Ada juga yang sia-sia terhadap orang tua kerja leles nanti kita bahas. Ngomong putu tidak apa-apa, itu kan bentuk kasih sayang beda ngomong putu nggak apa-apa. Tapi kadang ada yang semena-mena, ada yang menelantarkan lansia yang orang tuanya itu tidak boleh, nanti kita bahas. Kemudian nanti di situ selain peran dari kita, ada juga nanti peran dari pemerintah untuk lansia yang terlantar itu sebaiknya seperti apa. Apalagi kita kan di PKH, di Dinas Sosial ya, nanti juga akan dibahas juga tentang penanggungan lansia seperti apa. Kemudian kalau kita sebagai anak kita peduli sama lansia, kemudian ada juga peran dari pemerintah, kemudian ada juga peran dari masyarakat atau tetangga-tetangga kita peduli sama lansia seperti itu. Lajeng nanti ada lembaga-lembaga apa saja sih yang menjadi rujukan untuk masalah-masalah lansia tersebut. Tapi yang pertama jelas kita bahas tentang pengertian lansia, kemudian bagaimana kita memperlakukan lansia seperti itu deh. Ada juga dari pemerintah itu menerbitkan kartu lansia. Contohnya seperti PKH ini kan, di PKH itu kan bantuannya termasuk untuk lansia ya, karena situ ya.
Pak Ahmad kan Ansal sih sing anu Iya. untuk lansia ya, itu juga dapat kartu untuk lansia. Tuh lagi Kartu Indonesia Lansia. kartunya itu komplementaritas kartu PKH tapi itu ditujukan untuk lansia Tadi seperti kan malah masalah beras barang ini. ya alhamdulillah sekali memang PKH luar biasa ya. Tidak dosa pilu. Tidak betul telas nih. Ya leres. Yang jelas untuk pengertian lansia lanjut usia biar detail kita bahas di pertemuan angkatan. Sekarang kita pembukaan dulu ya, Bapak ya. Ya, saya tak duduk lagi. Sampai sini sampai paham ya? Sementara baru ini pembukaan tidak masalah. Yang penting kita mengenal dulu, kita refreshing dulu. Yang penting kita sayang dulu terhadap lansia seperti itu. Ya. Dari saya tak cukup makan semeter ya. Ya, tapi sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu terlebih dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.